Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, oke. Karena sudah waktu menunjukkan setengah 8 lewat ya, kita tidak membuang-buang waktu gitu. Sebenarnya nanti untuk Vicon hari ini ya, penguatan UKK ini kita masih membahas yang namanya job sheet ya, yang dimana kalau kita secara ngomongin pembahasannya, karena kan saya juga bingung nih, karena kan di yang Vicon ini kan gak hanya mengambil sama satu paket gitu kan, pasti kan ada yang beda-beda gitu, jadinya jadi saya tidak bisa, bukannya tidak bisa hanya menjelaskan bagaimana pembuatan kalian job sheet-nya ya. Mungkin nanti kalau sudah ada waktunya bertemu di sekolah atau tatap muka sekolah kembali, baru kita bahas ya. Oke, sebelum kita mulai silakan dipimpin terlebih dahulu doa ya. Kita berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin doanya. Siapa? Tiara ya. Ayo Tiara, dipimpin Tiara berdoa. Oke, terima kasih Tiara ya sudah memimpin doa kita hari ini. Ya, ya udah, tar dulu, gantian dulu ngomong ya Tiara, itu dulu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya 12 TKJ 1 ya. Terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti Vicon kita ini, penguatan UKK ya, walaupun ya dari absen 20 sampai 38 itu kan banyak ya orang-orangnya. Yang walaupun kalau yang mengikuti hanya 6 orang saja. Ya, tapi jangan jadi buat kalian patah semangat atau apapun ya gitu. Nah, oke, Vicon kita hari ini pembahasannya itu oke, maaf ya tadi ada kendala sedikit. Nah, oke. Ya, walaupun kalian sekarang kembali daring ya, tapi jangan membuat kalian patah semangat ya. Kalian harus tetap menjalankan kegiatan pembelajarannya secara daring. Ya, doain aja mudah-mudahan kita bisa seperti kemarin ya, bisa bertatap muka kembali ke sekolah ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian pada saat pelaksanaan UKK-nya juga secara laring ya di sekolah dan tidak secara daring seperti ini. Oke, untuk hari ini pembahasannya itu adalah dengan kalian pembuatan job sheet ya. Nah, job sheet-nya ini sendiri uploadnya itu nanti sama dengan Cloud yang sudah Ibu waktu itu share linknya di grup ya. Nah, Ibu mau ingin menginformasikan kembali bahwa kalian upload filenya itu di Cloud ya, itu kalian harus buat foldernya terlebih dahulu nih. Misalkan contohnya Cloud-nya itu kan TKJ. Nah, di TKJ itu kan banyak, kalian kan kelas 12 ada 4 kelas kan. Nah, itu dibagi lagi tuh, kalian buat folder kelas kalian masing-masing. Ketika kalian sudah buat kelasnya, ya, di dalam kelas tersebut kalian buat folder nama kalian masing-masing. Jadi pada saat penguploadan file foldernya itu nggak berantakan, terus juga nggak campur sama yang lainnya. Jadi udah sesuai dengan nama
masing-masing. Nah, pada saat pengecekan itu diurutkan sesuai dengan nama kalian masing-masing yang pada saat udah dibuat folder. Nah, ketika kalian udah buat foldernya dengan menggunakan nama kalian masing-masing, nah di dalamnya baru kalian upload folder filenya ya, seperti proposal atau bahkan job sheet-nya ya. Untuk proposal dan job sheet uploadnya di Cloud yang waktu itu saya pernah share di grup ya, gitu. Oke. Proposal ini sendiri kemarin itu yang sesi absen 20-38 ini yang ikut Vicon udah mengumpulkan semua kan ya proposal, tidak ada yang menunda-nundanya dan tidak ada yang belum. Apakah masih ada yang belum upload proposalnya? Ayo, siapa yang belum? Oke. Ayo, siapa yang ini sudah semua kan mengumpulkan? Ini sudah mengumpulkan proposalnya semua? Halo. Sudah Bu, kayak Bu sudah. Sudah Bu, sudah. Oke, ya. Baik, kalau memang sudah semua, ini cewek-ceweknya udah semua belum? Sinta, Yuli, terus Tiara, Wisma, udah, semua sudah mengumpulkan. Tiara, kamu udah belum? Jangan nunda-nunda. Oke, ya berarti udah nggak ada lagi yang ngurusin proposal ya. Jadi kalian lebih fokus mengurusi job sheet-nya, ya. Job sheet dari job desk yang kalian ambil per soal paketnya. Nah, seperti kemarin ya Vicon sebelumnya tuh di sesi pertama ya, dikarenakan kemarin di sesi pertama juga membahas soal job sheet ya, jadi kita akan membahas soal job sheet gitu kan untuk Vicon, karena masih banyak banget dari sesi kemarin yang masih belum paham pembuatan job sheet-nya, terus penulisannya seperti apa kayak gitu. Ya, di sini sudah selesai semua ya PKL ya, selesai PKL ataupun yang belum PKL. Nah, oke. Nah, untuk ujian UKK-nya ini sendiri ya, mudah-mudahan kalian nanti dilaksanain secara daring ya, tatap muka sekolah gitu ya, dan mudah-mudahan tidak secara daring. Nah, untuk info lebih lanjutnya itu nanti akan diinformasikan kembali seperti biasa ya, entah itu dari guru TKJ ataupun dari walas kalian masing-masing. Nah, untuk pembuatan job sheet-nya ini sendiri ya, kalian sebenarnya gini, Bu, kalau misalnya kita nih kan karena kita tiba-tiba daring kembali nih ya Bu, terus job desk yang saya buat belum selesai semua nih Bu gitu kan, masih ada beberapa kemarin pada saat percobaan masih ada trouble-nya, terus masih ada yang belum juga Bu gitu kan. Nah gini, sebenarnya kalau jika masih dari kalian ada yang trouble ataupun yang belum selesai ya, ini kan karena seminggu ini di SMK Taruna Bakti ini kan karena lagi sedang adanya pemeriksaan langsung Satgas dari Kota Depok, terus bahkan dari beberapa dari wali kota ya, yang menanyakan apakah jika kalau misalnya nanti siswanya masuk sesuai dengan protokol atau enggak gitu. Jadi kayak masih seminggu ini kenapa kalian secara daring ya, masih ada sedikit informasi sih dari wali kota dan lain sebagainya gitu kan. Nah jika itu semua sudah selesai ya, mudah-mudahan sih minggu besok udah selesai ya, kalian
kalian udah masuk seperti biasa. Maksudnya seperti biasa ya, yang seperti kemarin, tatap muka seperti kemarin. Ya, tetap di rolling dengan sesuai absen dan lain sebagainya. Ya, itu menurutnya seperti itu. Jadi kalau yang belum menyelesaikan job desk-nya, ya, itu bisa dilakukan nanti di sekolah kembali, ya diteruskan kembali. Nah, tetapi jika misalnya belum ada informasi juga, nah kalian dengan cara seperti ini, di kelas kalian kan pasti teman-teman kalian punya dong perangkat mikrotiknya. Ada nggak di kelas 12 TKJ 1 yang punya perangkat mikrotiknya? Setahu saya sih, saya tahunya baru cuman Askar doang yang punya di TKJ 1. Mungkin dari selain Askar yang kalian tahu, ada nggak teman kalian yang punya perangkat tersebut? Saya ada, Bu. Oh, terus Sultan ada. Nah, gini, mungkin jika kalau misalnya belum ada informasi kembali buat tatap muka ke sekolah, nah ini bisa jadi untuk suatu pembelajaran evaluasi sama teman-teman kalian. Jadi gini, kalau misalnya belum masuk, berarti kalian kan mau gak mau kan tetap harus meneruskan nih job sheet, tugas job sheet kalian, tugas job desk-nya dari kalian gitu kan. Nah, jadi sistem pembelajarannya dari kalian sendiri gini, kalian kalau mau ya bekerja kelompok ya, kerja kelompok ya, kalian kerja kelompoknya itu sesuai dengan pengambilan paket yang teman-teman kalian ambil. Misalnya Sinta, Yuli, Tiara, Sultan itu satu kelompok. Nah, satu kelompok itu apa? Satu kelompok dengan mengambil soal paket yang sama. Nah, itu kan bisa dijadikan suatu evaluasi pembelajarannya. Iya, walaupun pembelajarannya itu secara berganti-gantian. Jadi misalnya kan karena di satu kelas ini kan nggak punya semua perangkatnya, pasti kan gunainnya ganti-gantian dong. Jadi kalian atur aja jadwal pembelajaran evaluasi sama teman-teman atau belajar kelompoknya itu kalian atur aja maunya gimana gitu kan, atau disesuaikan dengan hari. Misalnya hari ini hari Senin kelompoknya A ya, kelompok paket 1 gitu siapa aja, terus yang kedua hari Selasa ataupun hari berikutnya untuk kelompok ngambil yang paket-paket berikutnya. Jadi biar semuanya sama-sama bisa mengerjakan gitu, sama-sama bisa sambil berjalannya kalian menjalankan tugasnya gitu. Sekarang sih kalau menurut saya ya, kan saya juga pernah merasakan Kak, jadi kalian gitu ya. Kelas 12 ini gak usah lah sekarang berpikirnya kayak bertemannya atau sistem pembelajaran tuh kayak masing-masing ataupun kayak per tiap geng-gengan. Ah males ah, gue mau orang ini. Ah males ah gue nih. Sekarang kalau saran saya gitu ya, karena di kelas 12 ini kalian udah gak punya waktu banyak gitu ya. Nah, kalian tinggal menghitung beberapa hari aja gitu kan. Gitu. Jadi, ayo gak usah berpikiran yang seperti itu gitu sama teman-teman kalian. Jadi kayak, ayo nih kita bareng-bareng lulus gitu kan. Kalian bareng-bareng masuk TB, masa keluarnya sendiri-sendiri ya kan, gak mungkin dong. Maksudnya kan gak enak juga kan. Jadi kalian harus masuk bareng-bareng, terus keluar juga bareng-bareng gitu kan. Dan mudah-mudahan sih bisa sukses bareng-bareng ya semuanya. Amin. Nah, jadi pengen saya tuh pembelajaran untuk penguatan UKK-nya ini kalian berdasarkan per kelompok gitu. Bu, tapi kalau misalnya dari sekarang boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Malah justru kalian bisa tambah evaluasi sama teman-teman kalian. Kalian malah bisa tetap berdiskusi ya tentang tugas kalian masing-masing gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak paham atau gimana, boleh kalian boleh tanyakan di grup ataupun kalian boleh menanyakan ke tiap TKJ. Misalnya gini, ya walaupun saya pembimbing kalian, tapi kalau misalkan saya lebih pengen langsung terbuka buat
kata gurunya juga baik ke kalian ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan gitu ya tentang sistem pembelajaran dari kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya menjelaskan di Jobsit itu nanti ada apa aja ya rinciannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kira-kira bisa nggak pembelajaran evaluasi kalian tuh kayak gitu? Halo, TJ1. Bisa tidak? Bisa, Bu, bisa. Nah, iya. Sekarang udah gak usah mikir kayak, oh enggak, gue males nih sama dia, gue males sama dia. Gak boleh kayak gitu kan. Kita kayak harus bareng-bareng gitu kan. Karena kan kalian dari awal masuk sini sampai akhir terus bareng-bareng ya. Doanya kita sih sama guru-guru mudah-mudahan kalian bisa sukses semua, selalu lulus dari SMK Taruna Bakti yang mau bekerja ataupun mau kuliah nantinya ketika lulus gitu ya. Syukur-syukur kerja sambil kuliah itu bagus. Oke. Berarti kita lanjut ya, rincian apa aja yang ada di pembuatan jobsit kali ini. Nah, di jobsit itu kalian ya pembuatan jobsitnya ini ya itu berdasarkan di sana pertama itu yang paling terpenting tuh cover ya. Nah, covernya Bu, covernya boleh sama nggak kayak proposal kemarin? Nah, sebenarnya kalau covernya itu emang hampir sama ya dengan proposal kalian kemarin, cuman yang membedakan itu adalah judulnya. Kalau kemarin kan kalian buat proposal nih, proposal penguatan uji kompetensi kalian. Nah, terus baru kalian menyebutkan apa nih judul paket. Nah, sama halnya dengan job sheet-nya nih. Job sheet penguatan uji kompetensi bla bla bla. Terus kalian sebutkan di situ judul paketnya yang kalian ambil. Gitu. Misalnya contoh gini, job sheet job sheet ujian kompetensi keahlian konfigurasi firewall misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu diletakkan judulnya itu, judul job sheet-nya itu di atas dari logo cover SMKTB-nya ya, di atas ya. Terus juga setelah judul kalian sudah buat, nah baru ke logo covernya nih. Logo cover itu seperti biasa ya SMKTB. Nah, tapi kan masih banyak nih yang nanya sama saya, Bu, boleh nggak ditambahin logo TKJ-nya atau nggak, Bu, ditambahin ini, tambah itu. Kagak usah, ntar kayak keramaian gitu ya. Nanti malah job sheet-nya bukannya rapi, bagus, tapi malah berantakan gara-gara kebanyakan logonya, kebanyakan gambarnya gitu ya. Jadi cukup gambar logo lambang SMKTB aja ya. Terus setelah logo itu baru di bawahnya kalian diisi dengan nama kalian ya. Nama kalian dengan NIPD kalian ya. Misalnya Sinta terus kalian dikasih jarak ya, nama sama NIPD-nya ditulis NIPD misalnya 18 sekian sekian sekian. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kalian udah buat nama sama NIPD-nya, baru di bawahnya ditambahkan, nah ini nih perbedaannya. Kalau kemarin kan proposal kan langsung alamat ya. Tapi kalau untuk job sheet kalian tambahkan kompetensi kalian gitu. Misalnya kalau di job sheet itu kalian tambahkan teknik informatika, enggak, teknik komunikasi, baru teknik informatika, baru teknik komputer dan jaringan gitu ya. Nah, sebenarnya saya ada sih contoh job sheet-nya, cuman saya lagi nggak bawa hard disk ya. Mungkin nanti boleh perwakilan dari kalian bisa chat saya ya. Nanti untuk sebagai contoh, ini sebagai contoh ya, contoh bukan berarti kalian sama dengan saya nih. Misalnya job
sheet saya buat konfigurasi jaringan nirkabel. Nanti kalian juga sama buatnya jaringan nirkabel, bahwa padahal nama judul kalian beda, tersama, benar-benar sama ya. Bukan berarti sama harus mengikuti ya. Maksudnya hanya dijadikan contoh pembuatan job sheet-nya itu seperti apa gitu. Nah, ketika setelah kalian udah tadi sebutkan kompetensi kalian apa ya, TKJ, terus baru alamat. Nah, alamat nih kalian ambil. Kalian tulis alamat sekolah, sama jangan lupa tahun ajarannya sekarang ya, 2021 gitu. Nah, setelah kalian buat cover, setelah cover itu ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahannya ini hanya cukup 2 ya, kepala program dan kepala sekolah ya, tidak boleh lebih dari itu. Nggak usah ditulis nama pembimbingnya ataupun pengujinya dan lain sebagainya, nggak usah. Itu kepala program sama kepala sekolah. Nah, itu peletakannya gimana Bu? Karena kan kemarin ada itu yang kebalik-balik ketika saya cek proposalnya di lembar pengesahan. Nah, untuk kepala sekolah itu berada di sebelah kiri dan untuk kepala program itu di sebelah kanan. Jangan sampai salah penulisannya. Oke? Jangan lupa tulisannya dirapiin. Kalau nggak tahu cara rapiin gimana, tanya wali kelas kalian. Kalau wali kelas kalian kan guru bahasa Indonesia kan, jadi pasti tahu lah ya kan, kurang lebihnya penulisannya yang rapih seperti apa. Nah, terus ketika sudah buat lembar pengesahan, buat kata pengantar, daftar isi terlebih dahulu. Ya, ketika sudah dibuat daftar isi, barulah kalian buat kata pengantar. Nah, di job sheet-nya ini sendiri, dia sebenarnya menggunakan bab 1, dia menggunakan bab ya. Nah, bab 1 sampai bab 4 si job sheet-nya ini. Ya, ketika kan udah buat daftar isi, kata pengantar ya dengan benar, terus baru lanjut ke bab 1. Nah, bab 1-nya ini membahas tentang pendahuluan ya, pendahuluan dan tujuan dari job sheet yang kalian buat ya. Terus habis itu bab keduanya kalian bahas teori dari judul paket soal yang kalian ambil. Ya, ketika udah diambil, ketika udah ditulis, nah, sorry tadi ada sedikit iklan. Nah, terus di bab 2-nya itu kalian menjelaskan secara teorinya. Misalnya contoh, judulnya tadi kan konfigurasi firewall. Nah, konfigurasi firewall itu ada apa aja sih? Kalian jelaskan secara rinci di sana. Ketika sudah, ya, lanjut ke bab 3. Nah, bab 3-nya itu apa? Bab 3 itu ada pembahasannya. Pembahasannya itu apa? Nah, konfigurasi yang akan kalian buat, ya. Pertama dari kalian jelaskan terlebih dahulu nih, kan kalian misalnya rata-rata kan menggunakan mikrotik. Nah, kalian bahas dulu tuh sejarah mikrotik itu apa. Ketika sudah, baru kalian masukin topologinya nih. Kan di soal kemarin ada tuh, di soal paket yang kalian ambil kan ada topologinya. Nah, masukin deh topologi soalnya apa, baru kalian di situ menjelaskan konfigurasinya. Ya, konfigurasinya akan kalian buat apa? Ya, dijelaskan. Nah, ketika sudah dijelaskan ya konfigurasinya, nanti baru masuklah kalian konfigurasinya per tiap tahap. Misalnya kalau misalnya ada 2 judul soal, misalnya gini, contoh konfigurasi routing statik dan dinamis dengan menggunakan jaringan firewall. Nah, berarti kan itu 3 tuh. Nah, pasti di pembuatan job sheet-nya itu kalian harus ada pembahasannya dulu nih. Berarti kan kalian konfigurasi routingnya dulu ya.
contoh, ini sebagai contoh ya. Konfigurasi routingnya dulu. Nah, routingnya itu apa aja sih yang ada di routing? Nah, di routing tuh ngapain aja? Nah, kalian jelaskan sedikit tuh. Ketika sudah kalian jelaskan sedikit, baru mulai konfigurasinya. Tahapannya seperti apa? Nah, ketika sudah tahapan seperti itu, lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Dia buat routing dinamik dong. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Kalian jelaskan dulu routing dinamik itu apa, baru kalian di situ di job sheet-nya kalian buat konfigurasinya, ya. Terus ketika sudah dibuat konfigurasinya, nah untuk konfigurasi selanjutnya akan seperti itu juga, sama ya untuk seterusnya. Ya, itu ketika sudah selesai, ya ketika sudah selesai langsung kalian ke bab 4-nya, yaitu penutup dan kesimpulan. Ya, gak usah pakai saran, hanya tutup penutup dan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu apa? Kalian konfigurasi yang kalian buat itu apa kesimpulannya? Intinya tuh untuk apa? Seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang sudah membuat job sheet-nya? Nah, kalau dari saya sih, saran dari saya itu adalah kalian sebelum sebelum kalian upload di cloud, kalian harus revisi dulu ke saya job sheet-nya seperti biasa proposal kemarin ya. Jadi kalian upload benar-benar ketika sudah rapih dan sudah benar. Jangan ketika kalian upload ya, tapi masih berantakan, masih ada yang salah. Jadi kan upload hapus gitu kan. Jadi nanti pada pemeriksaannya si guru pas kita mau ngecek waktu itu kok ini anak upload tapi kok dihapus lagi gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalian benar-benar upload ketika kalian benar-benar sudah selesai ya. Jangan hapus gitu. Jadi kalian harus revisi terlebih dahulu ke saya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke. Nggak ada sih Bu, jelas. Berarti apakah di sini ada yang udah buat nyicil pembuatan job sheet-nya? Ya baru sampai ini bab 1 Bu. Berarti baru pendahuluan, tapi untuk Ya, cover, daftar isi, udah. kalau daftar isi sebenarnya gini, pembuatannya mendingan terakhir aja daftar isi, karena kan kalian harus buat dulu tuh semuanya dari bab 1 sampai bab 4, kan halamannya juga dilihat lagi halamannya, terus pembuatan per tiap nomornya itu di babnya itu kalian buat lagi kan. Jadi kalau menurut saya daftar isi buatnya terakhir aja ketika semuanya sudah terselesaikan gitu ya. Jangan pas belum selesai tapi tiba-tiba daftar isi udah dibuat. Nah, sedangkan kan kalian nggak tahu nih job sheet kalian itu pembuatannya sampai halaman berapa. Nah, untuk pembahasan ini di halaman berapa gitu. Jadi daftar isinya mendingan buatnya belakangan aja kayak gitu. Nah, Bu boleh nggak tiap kita bikin job sheet terus kita sering-sering revisi nanya sama Ibu? Boleh dong, boleh banget. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke saya boleh, silakan ditanya ya. Jika tidak ada yang ditanyakan ya udah nggak usah bertanya gitu. Tapi tetap harus ada pengawasan dari saya, harus ada revisi dari saya ya. Jangan tiba-tiba kalian upload gitu. Kalau misalnya menurut saya sudah rapi, udah bagus, sudah baik, kalau saya bilang upload ya upload ya. Jika kalau bilang saya masih revisi ya tetap harus revisi gitu ya, sampai kalian benar-benar benar pembuatannya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Ada yang udah selesai buat job sheet-nya? Yuli udah selesai, Yuliana? Belum Bu, baru kayak kata-kata buat tutorialnya. Oh, buat konfigurasinya ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Rafli? Belum Bu, belum. Oke. Sinta?
Saya udah sih Bu, cuman harus diperbaiki lagi. Oh, sudah. Iya. Oke, berarti harus revisi ya sama saya ya. Oke, yang belum menyicil segeralah dicicil ya. Yang sedang dicicil mudah-mudahan secepatnya kalian bisa menyelesaikan ya. Secepat mungkin kalian harus bisa menyelesaikannya ya. Jangan menunda-nunda lagi gitu karena waktu kalian udah nggak lama gitu. Duh, si Rizky Fajar baru join. Udah mau selesai join lagi nih si Rizky. Ya. Mungkin pembahasan Vicon UKK, penguatan UKK, sebenarnya kita hanya membahas kalau pembuatan job sheet-nya, terus apa aja gitu ya, yang di dalamnya, terus bagaimana merapikannya, tersusunnya seperti apa gitu ya. Jangan pada saat tatap muka baru kita membahas paket-paket atau soalnya yang akan kalian ambil yang nantinya untuk di UKK-nya itu sendiri gitu ya. Mungkin sampai sini udah pada paham ya tentang pembuatan job sheet ya. Tapi mungkin dari kalian kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang masih nggak ngerti atau seperti apa, silakan pokoknya tanyakan saja gitu kepada saya ataupun guru-guru TKJ yang lainnya gitu ya. Oke, sebelum mengakhiri ya, saya akan men-screenshot terlebih dahulu ya, yang Vicon hari ini yang mengikuti siapa saja ya. Silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Ayo silakan dinyalakan kameranya. Kira kamu dinyalain kameranya. Screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin Vicon kita hari ini seperti itu ya, pembahasan job sheet-nya aja ya. Mungkin nanti misalnya dari kalian ada yang masih nggak ngerti, masih ada yang kurang paham, boleh tanyakan sama ibu ya. Mungkin itu aja penguatan UKK hari ini ya, Vicon kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 12 TKJ 1 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.